Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikman Yusuf Dewanta dengan NPM 2413045033. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester landasan kependidikan musik. Menjawab soal yang pertama, soal A. Jelaskan yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori behavioristik adalah teori psikologi yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini menekankan pada perilaku yang diamati secara langsung. Prinsip teori behavioristik adalah ketika seorang pelajar akan mendapatkan hasil ketika dia mengalami perubahan tingkah laku. Jadi akan saya berikan contoh untuk penerapannya di pembelajaran musik. Saya ambil contoh untuk anak-anak SMP yang sedang belajar bermain piano. Pada awal belajar, anak itu akan merasa kesulitan untuk bermain piano. Akan tetapi, ketika diterapkan teori behavioristik di dalam pembelajaran tersebut, anak itu dituntut untuk terus mengulangi dan terus belajar untuk bermain piano sampai akhirnya terjadilah perubahan sesuatu. Dan pada akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, akhirnya terjadilah perubahan perilaku pada anak tersebut. Sehingga anak tersebut mahir dalam bermain piano. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab soal B. Jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam penerapan musik di sekolah. Konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh individu melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan, bukan hanya sekedar menerima informasi. Jadi teori konstruktivistik ini lebih berperan aktif kepada siswa. Teori konstruktivistik merupakan teori belajar yang menerapkan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui individu itu sendiri, melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan, dan interaksi dengan lingkungan. Teori konstruktivistik, likoh pula ngatakan konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh individu itu sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan lingkungan. Teori konstruktivistik itu berperan untuk membangun, untuk pengetahuan yang dibangun, bukan diterima. Teori konstruktivistik itu menekankan bahwa teori ini menekankan untuk pengetahuan itu harus dibangun melalui diri sendiri, bukan diterima dari orang lain. Nah, jadi di sini peran aktif mahasiswa itu boleh dikit tadi. Nah, jadi teori konstruktivistik ini menekankan bahwa pengetahuan itu harus dibangun oleh diri sendiri, bukan diterima dari orang lain. Nah, di sini peran aktif siswa lebih penting daripada peran seorang pengajar. Nah, jadi peran siswa itu lebih aktif daripada gurunya, seperti itu. Teori konstruktivistik sendiri menekankan bahwa pengetahuan itu harus dibangun dari individu sendiri, tidak diterima dari orang lain. Jadi peran aktif itu berada pada siswa dan tidak berada pada gurunya. Dalam artian siswa itu harus mencari sendiri dan mengetahui sendiri dan belajar sendiri, seperti itu. Di sini saya akan memberikan satu contoh penerapan teori konstruktivistik pada siswa saya yang berada di bangku SMA. Suatu ketika saya menciptakan sebuah buku teori musik. Nah, saya itu langsung memberikan buku tersebut kepada siswa saya tanpa adanya suatu penjelasan. Nah, di sini saya menerapkan teori konstruktivistik dan menuntut siswa saya untuk belajar secara mandiri, untuk mengetahui isi-isi dan untuk mengetahui isi
dan makna yang ada di buku tersebut. Seperti itu. Saya akan menjawab soal C. Jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang berfokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori ini menekankan pentingnya proses belajar daripada hasil belajarnya. Ini saya akan memberikan satu contoh penerapan teori kognitivistik untuk di dalam pembelajaran musik. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh teori kognitivistik dalam penerapan pembelajaran bermusik. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran bermusik. Teori kognitivistik bisa diterapkan dalam pembelajaran musik dengan cara memfokuskan pada proses berpikir siswa. Penerapan teori kognitif dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti diskusi, tanya jawab, pendekatan berbasis masalah. Nah, ada waktu pada saat Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh penerapan teori kognitivistik pada pembelajaran bermusik. Teori kognitif dapat diterapkan dalam pembelajaran musik dengan cara memfokuskan pada proses berpikir siswa. Penerapan teori kognitif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, dan pendekatan berbasis masalah. Jadi saya ambil contoh ketika saya mengajar solfeggio pada siswa saya yang duduk di bangku SMA. Saya menerapkan teori kognitif dengan cara saya melakukan diskusi kepada siswa saya. Dan saya juga membentuk beberapa kelompok untuk siswa saya berdiskusi, seperti itu. Dan saya akan mengadakan sesi tanya jawab kepada masing-masing siswa saya supaya saya mengetahui sejauh mana sih kemampuan dan potensi siswa saya dalam menyerap ataupun dalam memahami pembelajaran yang sudah saya berikan. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab soal D. Apa itu deep learning? Pembelajaran mendalam. Jelaskan lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan tiruan untuk belajar dari data. Dalam konsep pendidikan, deep learning ataupun pembelajaran mendalam dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman yang sangat mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menerapkan deep learning di sekolah adalah salah satunya sosialisasi konsep deep learning kepada seluruh pihak terkait, pelatihan guru untuk penerapan dalam KBM ataupun kegiatan belajar mengajar, penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi berkala. Seperti itu. Saya akan menjawab soal E. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan yang Anda ketahui? Jelaskan secara rinci. Baik, saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan saya ketahui. Jadi kalau Menteri Pendidikan Tinggi itu, dia itu mengurusi mahasiswa ataupun menaungi dan bertanggung jawab untuk mahasiswa. Nah, sedangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, ia mengurusi dan menaungi pendidikan dasar dan menengah, seperti anak TK, anak SD, SMP, dan seterusnya. Adapun perbedaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu yaitu, kalau pendidikan dasar dan menengah itu dia berfokus pada pembelajaran dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dia lebih ke mengembangkan. Nah, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi ini
dia itu menekankan dan mendorong mahasiswa untuk menciptakan ataupun mendorong mahasiswa untuk melakukan riset untuk menemukan pengetahuan yang baru, seperti itu. Baik, saya di sini akan menjawab soal F. Kebijakan transformative learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memperdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiganya dengan rinci beserta contohnya. 1. Peningkatan pendidikan di abad 21. Peningkatan pendidikan di abad 21 adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif kepada peserta didik. Pendidikan abad 21 juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan zaman. Adapun tujuan peningkatan pendidikan di abad 21 yaitu membangun peradaban masa depan yang lebih baik, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, membentuk karakter yang lebih baik. Adapun beberapa contoh penerapan pembelajaran di abad ke-21 yaitu dapat diterapkan dengan 1. Pembelajaran berbasis proyek, yang kedua pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga pembelajaran berbasis kompetensi, yang ketiga pembelajaran berbasis kompetensi, dan yang keempat pembelajaran berbasis kolaboratif. 2. Integrasi teknologi. Integrasi teknologi adalah penggunaan teknologi secara terencana dan sadar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pengelolaan sekolah. Dalam pendidikan, integrasi teknologi adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Integrasi teknologi dalam pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan standar pembelajaran dan pengajaran. Adapun contoh penerapan integrasi teknologi di sekolah yaitu sebagai berikut. Penerapan integrasi teknologi di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu e-learning, pembelajaran secara daring. Yang kedua ada blended learning, yaitu gabungan pembelajaran tatap muka atau daring. Yang ketiga penggunaan alat bantu digital seperti tablet, laptop, dan perangkat lunak pendidikan. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu memperdayakan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Yang dimaksud dari memperdayakan peserta didik dalam menghadapi tantangan global yaitu diperlukan pendidikan yang berkualitas dan holistik. Pendidikan ini harus mencakup pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan nilai-nilai moral. Saya akan memberikan beberapa contoh untuk menghadapi tantangan global bagi peserta didik. Pertama tentunya pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri tentunya bisa memupuk nilai-nilai nasionalisme, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi. Kemudian yang kedua, pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik untuk berhasil di masa depan. Kemudian saya akan contohkan lagi yang terakhir, program pembelajaran bahasa asing. Program pembelajaran bahasa asing bisa menghadapi tantangan global dengan cara memberikan program pembelajaran yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, seperti itu. Baik, landasan kependidikan musik adalah suatu dasar ataupun pondasi dalam metode pembelajaran musik. Di dalam landasan kependidikan musik ada beberapa unsur yaitu teori, psikologi, teknik, pedagogi, sejarah, dan evaluasi. Teori adalah sebuah metode pembelajaran musik yang menuntut kita untuk bisa menjelaskan why, kenapa gitu. Jadi bisa saya ambil contoh ketika seorang siswa sedang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa sih dinamakan chord C gitu? Apa alasannya?" Nah, di sini saya sebagai seorang pengajar saya harus bisa menjelaskan sebuah teori-teorinya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan chords itu adalah gabungan dari 3 nada. Jadi yang ditanyakan siswa tadi, kenapa dinamakan chord C? Karena di dalam chord C itu terdapat 3 nada, yaitu C, E, dan G. Maka dari itu bisalah disebut dengan chord C, seperti itu. Yang kedua adalah keterampilan.
Jadi seorang guru musik ataupun seorang pengajar musik itu harus menguasai sebuah keterampilan bermain instrumen dan vokal. Jadi seorang guru musik itu minimal harus bisa menguasai ataupun bisa bermain dua alat musik, yaitu bermain gitar dan piano. Dan seorang guru musik pula harus bisa bernyanyi, walaupun tidak bagus tetapi bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Ada pedagogi. Pedagogi adalah sebuah strategi mengajar supaya bisa mendapatkan solusi untuk mempermudah pengajaran dan mudah dimengerti oleh siswa. Di sini saya akan ambil contoh ketika saya sedang mengajar notasi kepada anak-anak TK. Jadi ketika saya akan bilang notasi, not balok dan lain-lain, mungkin anak-anak tersebut akan merasa bingung dan sulit memahami. Namun ketika saya rubah sedikit metodenya, ataupun di sini saya contohkan, saya sedikit merubah namanya tetapi dengan konsep dan tujuan yang sama. Saya analogikan notasi musik atau not balok itu saya sebutkan kepada anak-anak untuk menuliskan logo seperti itu. Jadi notasi itu sama dengan menuliskan logo musik. Jadi anak-anak akan merasa senang, happy dan mudah memahami. Akan mengambil contoh ketika saya sedang mengajarkan ritmis kepada anak-anak. Jika saya akan mengajarkan ritmis kepada anak-anak, jika saya menyebutkan ritmis, mungkin anak-anak akan merasa bingung. Akan tetapi, jika saya merubah ritmis menjadi sebuah ungkapan seperti kita akan bermain tepuk tangan tetapi dengan pola, itu akan membuat anak-anak akan lebih memahami. Baik, yang keempat ada psikologi. Nah, psikologi ini juga berperan sangat penting bagi pengajar musik ataupun seorang guru musik, karena psikologi ini berperan penting untuk mengetahui sifat-sifat dari murid kita, mengetahui keterampilan dari murid-murid kita, mengetahui apa yang disukai murid-murid kita, sehingga dari ketika kita menguasai ilmu psikologi ini, kita bisa mengetahui minat dan bakat dari murid yang sedang kita ajarkan, dan kita juga bisa membuat kelas yang kita ajar menjadi lebih nyaman. Yang selanjutnya ada sejarah. Jadi seorang guru musik atau pengajar musik itu harus tahu sejarah-sejarah dalam bermusik. Seorang guru musik harus tahu sejarah musik timur, sejarah musik barat. Jadi seorang guru musik itu harus tahu asal-usul alat musik itu, harus tahu kenapa alat musik itu diciptakan, kenapa alat musik itu berbunyi seperti ini, dan itu guru musik harus diwajibkan untuk bisa menjelaskan sejarah-sejarah musik tersebut. Kemudian yang keenam ada teknologi. Nah, teknologi ini sendiri merupakan perkembangan teknologi dari masa ke masa, dan ini berperan penting juga untuk seorang guru musik. Jadi teknologi ini ketika diterapkan di pembelajaran musik ini bisa mempermudah ketika kita mengajarkan musik kepada siswa-siswa kita. Baik, saya akan ambil satu contoh ketika kita akan membuat sebuah not balok. Jika kita akan membuat ataupun menuliskan notasi not balok, mungkin kita akan menulisnya menggunakan tangan. Nah, dengan kemajuan teknologi, kita bisa menuliskan ataupun membuat notasi balok menggunakan laptop dan komputer. Tentu saja itu akan mempermudah pekerjaan kita ketika kita sedang menulis ataupun sedang membuat notasi seperti itu. Yang terakhir ada evaluasi. Jadi seorang pengajar musik ataupun guru musik harus selalu mengevaluasi murid-muridnya ketika selesai melaksanakan pembelajaran. Nah, tentu ini akan membuahkan hasil, yaitu kita nanti akan mengetahui apa sih kekurangan dari metode pembelajaran ini, apa sih yang harus diperbaiki untuk mengajar ke depannya, apa sih kekurangan dari siswa ini, apakah dia mudah memahami materi ini, dan pasti juga dari evaluasi akan mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing siswa dalam belajar seperti itu. Di sini akan menjawab soal H. Jika Anda menjadi guru musik,
teori apa saja yang akan Anda gunakan dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Tentu saja saya akan menerapkan teori behavioristik. Alasannya, karena teori behavioristik sangat cocok diterapkan untuk anak-anak ataupun siswa yang sedang belajar musik. Karena teori behavioristik adalah teori yang mengalami perubahan perilaku. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu ketika seorang anak ataupun siswa sedang belajar bermain alat musik gitar yang pertama kalinya. Tentu anak tersebut akan mengalami kesulitan, seperti akan merasakan sakit pada jari di tangan kirinya, seperti akan merasa kaku saat strumming gitar pada jari tangan kanannya. Nah, disinilah pentingnya teori behavioristik diterapkan, karena teori behavioristik akan menekankan pengulangan kepada anak tersebut. Jadi, anak tersebut dituntut untuk selalu belajar dan mengulangi hal yang sama pada alat musik tersebut, sehingga dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, dan seterusnya, tentu anak-anak tersebut sudah mengalami perubahan. Seperti yang tadinya merasakan sakit pada jari kirinya, yang tadinya ketika strumming gitar itu merasa tangan kanannya sangat kaku, dan yang tadinya ketika bermain gitar bunyinya masih natnut-natnut. Nah, dalam selang waktu tersebut, akhirnya anak tersebut sudah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam belajar bermusik, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab soal I. Jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang dari teori kognitif. Nah, jadi teori kognitif sendiri merupakan teori psikologi pembelajaran yang menerapkan mindset pola pikir dan penerimaan informasi. Nah, bagaimana jika saya memiliki siswa yang mengalami kesulitan ataupun masalah dalam belajar musik di kelas? Nah, ketika saya menerapkan teori dari sudut pandang teori kognitif ini, saya akan memberikan kebebasan ruang untuk anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara berikan mereka kebebasan untuk berpikir. Jadi saya berikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, di sini mereka akan saya tuntut untuk berusaha semaksimal mungkin sampai benar-benar saya akan memberikan kebebasan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai benar-benar dalam batas kemampuannya. Nah, disinilah yang saya akan nilai, yaitu sejauh mana proses anak ini belajar, sejauh mana proses anak ini berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena teori kognitif sendiri lebih menekankan kepada proses daripada hasil, seperti itu.